Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya, Padre Marco SPD dari Roma dan dari Vatikan. Hari ini adalah hari Minggu kedua tahun A setelah Paskah, 12 April 2026 yang dikenal juga sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu kedua Paskah ini boleh dibilang sebagai sebuah cermin bagi kita semua. Di dalamnya kita melihat diri kita sendiri. Ia merefleksikan sebuah pertanyaan penuntun yang tenang namun mendasar, yakni, seperti apakah sebenarnya iman Paskah itu? Apa arti sebenarnya percaya pada kebangkitan? Bukan hanya pada hari Minggu Paskah atau Minggu Paskah kedua, tetapi di tengah kehidupan kita sehari-hari, di tengah tantangan kecil dan besar di dalam keberadaan kita di dunia ini. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menawarkan 3 gambaran yang jelas. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul, kita mendengar tentang komunitas Kristen perdana. Di sana tertulis demikian, mereka tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan pada persekutuan, pada pemecahan roti dan pada doa. Ini bukanlah visi yang diidealkan, bukan program saleh yang tidak dapat dicapai atau dilaksanakan. Sebaliknya, ini adalah cara hidup konkret yang tumbuh dari iman kepada Kristus yang bangkit. Kristus yang telah bangkit bukanlah sekedar sebuah gagasan, bukan kenangan yang jauh, tetapi sebuah realitas hidup yang membentuk kehidupan bersama. Disinilah Paskah menjadi nyata, di mana orang-orang saling mendukung, saling membantu, berbagi apa yang mereka miliki, dan mencari Tuhan bersama-sama. Doa bersama, ibadah, perayaan Ekaristi, semua ini merupakan bagian utuh dari cara pencarian Tuhan ini. Solidaritas yang dihayati ini memungkinkan gereja perdana 2000-an tahun yang lalu untuk tumbuh dan memberinya pancaran yang menarik orang lain. Ini juga merupakan sebuah tantangan bagi kita saat ini. Gereja akan menjadi kredibel atau dipercaya dan diakui oleh orang lain ketika gereja mendapatkan kembali pancaran aslinya. Ketika kita bertemu satu sama lain dengan tulus dan penuh hormat, ketika kita berbagi sukacita dan harapan kita, kesedihan dan kecemasan kita. Konsili Vatikan kedua juga mengungkapkan hal ini dengan sangat kuat. Gereja harus berada di tengah-tengah orang lain dan berjalan bersama mereka sepanjang hidup. Gambaran kedua dilukiskan oleh surat pertama Petrus. Surat ini ditujukan kepada mereka yang belum pernah bertemu dengan Yesus secara langsung, namun tetap percaya. Dikatakan, kamu belum melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kata-kata ini menakjubkan dan menghibur sekaligus, karena kata-kata ini menggambarkan situasi kita saat ini dengan tepat. Iman kita tidak didasarkan pada bukti yang terlihat, tetapi pada kepercayaan atau keyakinan. Dan kepercayaan atau keyakinan ini bukanlah kepercayaan atau keyakinan yang lemah atau setengah-setengah. Kepercayaan atau keyakinan ini memiliki kekuatan untuk membawa kita melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita. Ujian, krisis, dan ketidakpastian dan lain-lain dapat memperdalam iman kita. Semuanya memiliki pesan tertentu. Semuanya itu memaksa kita untuk tidak hanya berada di permukaan, tetapi untuk bertanya, mencari, merenung, dan percaya lebih dalam. Iman yang bertahan menghadapi tantangan dapat berakar dan menghasilkan buah yang melimpah. Ini juga mengandung wawasan penting bagi gereja saat ini. Jika gereja berusaha sekedar menyenangkan keinginan semua orang atau segelintir orang, atau sekedar menyesuaikan diri dengan setiap tren sosial, gaya hidup sosial, gereja akan kehilangan identitasnya yang otentik atau asli. Komunitas Kristen awal menunjukkan kepada kita jalan yang berbeda. Ini bukan tentang menjadi sebisa mungkin patuh,
tetapi tentang hidup dan berbagi kasih secara otentik yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang bangkit. Akhirnya, gambaran ketiga, Injil hari ini membawa kita pada perjumpaan yang sangat pribadi, perjumpaan Yesus yang telah bangkit dengan murid-muridnya, dan khususnya dengan Thomas atau Didimus. Thomas seringkali dengan tergesa-gesa dicap sebagai orang yang tidak percaya. Tetapi di atas segalanya, Thomas jujur. Ia berbicara tentang apa yang tidak dapat ia percayai. Ia tidak puas dengan pengalaman orang lain atau cerita-cerita orang lain, tetapi mencari kepastiannya sendiri. Dalam hal ini, ia sangat dekat dengan kita. Kita pun sering bertanya. Bahkan hingga hari ini, banyak orang tidak hanya ingin percaya tetapi ingin memahami, mengalami, melihat, dan merasakan. Oleh karena itu, keraguan bukanlah kebalikan dari iman kita. Seringkali justru merupakan bagian dari perjalanan iman kita. Iman yang tidak pernah mempertanyakan justru merupakan sebuah iman yang tetap dangkal dan terapung. Tetapi iman yang bergumul dan mencari dapat tumbuh dan dapat matang. Yang penting adalah bagaimana Yesus bereaksi terhadap Thomas. Ia tidak menolaknya. Yesus tidak mencela Thomas. Yesus justru mengulurkan tangannya kepada Thomas, merangkulnya. Ia menunjukkan luka-lukanya kepada Thomas dan mengundangnya, ulurkanlah tanganmu dan sentuhlah luka-lukaku. Dan justru dalam perjumpaan inilah Thomas mengucapkan salah satu pengakuan terdalam dalam perjanjian baru yang juga menjadi sebuah inspirasi iman yang besar untuk kita, yakni, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, disinilah letak pesan Paskah yang sebenarnya bagi kita hari ini pada minggu kedua Paskah. Kita semua tentu saja terus berjuang untuk memiliki tingkatan dan kualitas iman yang paling tinggi dan sempurna. Tidak dilarang. Akan tetapi, kita akan terus juga tersandung pada kelemahan kemanusiaan kita. Oleh karena itu, kita tidak harus menjadi orang beriman yang sempurna di dalam hidup ini. Kita tidak harus memahami dan menerima semua jawaban dengan segera. Kita diperbolehkan untuk bertanya, meragukan, dan mencari. Tetapi yang terpenting adalah kesadaran kita paling dalam bahwa kita selalu diundang untuk menyentuh Tuhan dan selalu diundang untuk disentuh olehnya yang senantiasa datang menuju kita untuk menemui kita di dalam kerapuhan dan di dalam kelemahan kita. Tuhan Yesus siap sedia untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan kita dengan serius dan akan tetap menjumpai kita di dalam situasi kemanusiaan kita. Pada akhirnya, Yesus berkata, "Berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun tetap percaya." Ini bukanlah celaan, ini bukan sebuah sindiran, tetapi sebuah janji. Ini adalah sebuah komitmen kepada kita, bagi kita. Komitmen yang kita jalani hari demi hari dan terus ke depannya. Dan karena itu kita pun mungkin dengan tenang, mungkin dengan penuh pencarian, tetapi ditopang oleh kepercayaan dan keyakinan, harus tetap bisa mengucapkan pengakuan kita sendiri, yakni, ya Tuhanku dan Allahku. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu Paskah kedua. Selamat hari Minggu kerahiman Ilahi Padre Marco.